wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Rahmawati dengan NIM J1A125125. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, protein, enzim, serta perannya dalam tubuh manusia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat itu adalah zat gizi utama yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi utama. Sekitar 60-70% energi harian kita itu berasal dari karbohidrat. Fungsi karbohidrat yaitu pertama, sebagai sumber energi untuk aktivitas tubuh. Kedua, untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Ketiga, sebagai pembentuk struktur sel dan jaringan. Dan keempat, mengatur metabolisme lemak dan protein supaya tidak terjadi kerusakan jaringan. Jenis-jenis karbohidrat ada 3. Yang pertama, monosakarida, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, contohnya sukrosa atau gula pasir, maltosa, dan laktosa atau gula susu. Yang ketiga, polisakarida, contohnya pati, selulosa, dan glikogen. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat misalnya beras, roti, mie, jagung, kentang, singkong, gandum, dan buah-buahan. Kalau tubuh kekurangan karbohidrat, tubuh akan memecah protein otot menjadi energi. Akibatnya, tubuh jadi lemah dan berat badan bisa turun drastis. Selanjutnya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu protein. Protein itu adalah zat gizi yang dipakai tubuh sebagai bahan pembangun dan perbaikan jaringan tubuh. Jadi, protein bukan sumber energi utama, tetapi lebih ke pembentuk tubuh kita. Fungsi protein itu ada beberapa. Yang pertama, membangun sel baru, misalnya sel darah, rambut, kuku, dan kulit. Menyusun hormon antibodi dan enzim yang membantu tubuh mengatur fungsi organ dan meningkatkan kekebalan. Memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, contohnya kalau habis luka atau habis olahraga. Dan protein juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Untuk sumber protein ada 2 jenis. Yang pertama, protein hewani, contoh daging, ikan, ayam, telur, dan susu. Yang kedua, protein nabati, contohnya tempe, tahu, kedelai, dan kacang-kacangan. Kalau tubuh kekurangan protein, akibatnya bisa serius. Misalnya terjadi gizi buruk seperti kwashiorkor dan marasmus. Pertumbuhan jadi terhambat, tubuh gampang capek, lemas, dan mudah sakit karena daya tahan tubuh menurun. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu enzim. Jadi, enzim itu adalah biokatalis, artinya enzim itu protein yang tugasnya mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim ini bekerja bantu tubuh biar semua proses di dalamnya berjalan lebih cepat dan efisien tanpa ikut habis bereaksi. Enzim punya beberapa sifat. Yang pertama, enzim itu bekerja spesifik, jadi tiap enzim punya tugas untuk satu jenis zat tertentu. Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi. Dan yang paling penting, enzim itu tidak berubah sebelum atau sesudah reaksi, jadi dia tetap utuh. Fungsi enzim dalam tubuh antara lain, pertama, membantu proses pencernaan makanan. Kedua, mengubah zat gizi menjadi energi. Dan ketiga, mengatur proses metabolisme tubuh biar semuanya berjalan lancar. Contoh enzim dalam sistem pencernaan yaitu enzim amilase terdapat di mulut dan pankreas, bekerja pada substrat karbohidrat dan menghasilkan glukosa. Enzim pepsin berada di lambung, bekerja pada substrat protein dan menghasilkan asam amino. Dan yang terakhir, enzim lipase terdapat di pankreas, bekerja pada substrat lemak dan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Jadi, itu tadi penjelasan tentang karbohidrat, protein, dan enzim dalam tubuh kita. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau ketiga zat itu punya peran yang sangat penting buat tubuh kita. Karbohidrat itu berguna sebagai sumber energi utama supaya tubuh kita punya tenaga buat beraktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, olahraga, sampai kegiatan lainnya. Kalau karbohidrat kurang, badan jadi lemas dan tubuh bisa pakai protein otot buat mengganti energi. Lalu yang kedua, protein.
berfungsi sebagai bahan pembangun dan perbaikan sel dan jaringan. Protein penting banget untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan membantu sistem kekebalan tubuh biar nggak mudah sakit. Makanya kita harus makan makanan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, daging, tempe, dan tahu. Yang terakhir ada enzim, yaitu protein khusus yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim, proses pencernaan dan metabolisme akan berjalan sangat lambat, sehingga tubuh tidak bisa menghasilkan energi dengan maksimal. Jadi enzim itu ibarat mesin bantu supaya semua proses di tubuh bisa berjalan lebih cepat dan teratur. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau karbohidrat, protein, dan enzim saling bekerja sama dalam menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Bukan cuma penting buat energi dan pertumbuhan, tetapi juga untuk menjaga tubuh tetap kuat dan gak gampang sakit. Baik, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.